Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salmana Putria dari program studi sastra Jepang dengan NPM 18061080104. Di sini aku bersama kakek aku yang akan berbagi cerita tentang budaya yang ada di kota Madura. Pertama-tama boleh kakek perkenalan diri dulu. Boleh, nama saya Holik asli dari Kepulauan Madura, Kota Sampang. Oke, mungkin buat pertanyaan yang pertama, di Madura itu ada budaya apa yang unik atau yang khas di situ? Khasnya sejak saya lahir tahun 60, lahir tahun 60, sejak itu kerapan sapi sudah ada. Tiap orang itu berbondong-bondong, artinya menyiapkan sapi untuk istilahnya balapan. Istilah orang Madura kerapan sapi. Tiap kota pasti ada, entah kota itu di kota Bangkalan, entah itu di kota Sampang, entah itu di kota Pamekasan, gitu. Biasanya diadakan tiap bulan-bulan Agustus. Dari minggu pertama bulan Agustus sudah diadakan perlombaan. Nah, biasanya itu di permulaan itu dari kota Bangkalan dulu. Nah, Kabupaten Bangkalan, setelah itu cari juara-juara 1, 2, 3 sampai juara apa namanya itu. Nah, baru lari ke kota Sampang. Nah, yang kedua. Nah, ke kota Sampang nanti dicari lagi mana yang terkuat sapi itu, kerapan sapi itu. Setelah itu nanti kejuaraannya itu nyari yang juara 1, 2, finalnya biasanya ada di kota Pamekasan. Kebudayaan sana itu sudah turun-temurun dari dulu. Kebudayaan itu sendiri kayak punya maksud tertentu atau enggak, kayak ada arti dari budaya tersebut tuh apa, kayak buat ritual kah atau kayak semisal itu tuh tandain sesuatu gitu? Oh, nggak ada. Itu hanya sebenarnya sih kerapan sapi itu hanya untuk apa ya? Untuk artinya itu untuk mengagulkan gitu, mana sapi yang terbaik di kabupaten, dari 4 kabupaten itu gitu. Sekarang masih ada karapan sapi? Sampai sekarang juga masih diadakan, sampai sekarang juga masih ada. Nah, biasanya yang ngadain itu kayak orang dewasa atau kayak remaja juga ikut suka karapan sapi? Nah, yang mengadakan tuh biasanya orang dewasa, cuman kebanyakan jokinya maksudnya itu anak-anak remaja biasanya gitu. Cuman yang punya sapinya itu, siapalah yang punya sapinya biasanya itu hanya dipegang oleh seseorang, bukan yang punyanya. Yang punya cuman diam aja. Nah, dan juga si penunggangnya juga, joki namanya, itu siapa aja, siapa yang berani. Nah, itu ceritanya. Oke. Mungkin untuk, kan sekarang tuh karapan sapi masih ada ya dari dulu sampai sekarang. Betul. Nah, cara si pelestarian karapan sapi itu biar ada terus sampai nanti ke depannya kira-kira gimana? Itu saya rasa itu tidak akan hilang. Itu mungkin ya selamanya itu ada itu. Nah, kadang-kadang waktu itu pernah dibawa ke Jakarta, malahan diperlombakan di Jakarta. Habis itu ya dibawa lagi ke Madura. Nah, setelah itu ya itu jadi kerapan sapi itu artinya itu tidak semua sapi dipakai kerapan, hanya khusus aja. Hanya khusus sapi-sapi yang tertentu gitu, sapi-sapi pilihan, dan juga harganya juga bisa miliaran rupiah gitu ceritanya. Itu pun tidak akan hilang, itu sampai dari nenek moyang sampai sekarang, sampai kapanpun itu tetap dilestarikan. Berarti selama masih ada yang ngelaksanain karapan sapi nggak akan hilang. Jadi kayak apa ya,
apa yang pasti selalu ada ya? Nah, selalu ada, soalnya tiap kabupaten itu dari 4 kabupaten itu diharuskan harus punya lah. Harus. Ya harus punya. Soalnya tiap per tahunnya itu pasti diadakan gitu. Menyambung dari pertama dari kebudayaan karapan sapi, memang ada lagi satu kebudayaan, ialah namanya gotong royong. Artinya gotong royong itu bila mana ada satu daerah, misalnya rumah mau dibongkar, apa itu artinya itu tanpa diundang, semua tetangga itu pada datangan tanpa dibayar sepeser pun, semua datang. Gotong royongan itu masih sampai sekarang juga masih berlaku. Tanpa disuruh gitu ya? Tanpa disuruh juga, betul. Itu tuh awal mulanya kenapa bisa ada kayak gitu? Nah, memang sih dari dulu, soalnya sih gimana ya, sebenarnya sih istilahnya dari dulu itu misalnya sekota Bangkalan itu biasanya itu bersaudara semuanya itu. Nggak ada orang luar dari dulu. Nah, cuman yang sekarang-sekarangnya juga banyak antara dari laki-laki dari Sampang mendapatkan orang Bangkalan langsung tinggal di Bangkalan juga sama. Gotong royong itu pasti nggak akan hilang. Juga di Sampang juga begitu, juga di Pamekasan juga sama begitu. Bila mana ada rumah yang direnovasi tanpa diundang, itu dengan datang dengan sendirinya. Itu semuanya itu masih lingkup persaudaraan. Jadi kayak awal mulanya tuh karena di satu tempat itu tuh semua keluarga, jadi mau gak mau harus saling bantu gitu ya. Betul. Terus jadi sampai sekarang malah jadi tradisi gitu ke semua orang. Betul, masih kental sampai sekarang, tradisi itu tidak akan hilang. Kayak ada nggak satu waktu tradisi itu tuh kayak mau hilang gitu, atau kayak udah jarang orang yang ngelakuin gitu? Oh enggak ada, sampai sekarang pun masih tetap berlaku itu mah. Itu di kota Sampang, di kota Bangkalan pun mungkin begitu, di Pamekasan juga mungkin begitu. Gitu. Semua di Madura itu persatuannya tuh sangat kuat sekali. Gitu. Berarti selain karapan sapi yang tadi udah dijelasin, ada juga Perbedaan tentang gotong royong. Kalau tradisi makanan, nah biasanya kalau di Madura itu, kalau sudah meskipun orang itu sudah dari Jakarta, entah dari mana, sudah merantau kemana, tetap makanannya itu tetap jagung, makanannya tetap jagung gitu. Zakat fitrahnya pun sampai sekarang juga sebagian jagung gitu. Soalnya apa? Soalnya sih tanaman budidayanya tetap aja jagung di nomor 1 kan gitu. Selain garam, itu penghasilannya cuma garam dari Pulau Madura paling banyak garam penghasilannya. Cuman ini dari segi makanan ya jagung nggak ada lagi. tapi kalau nasi masih makan. Kalau nasi itu biasanya hanya bulan-bulan tertentu seperti bulan Maulid. Nah itu baru makan nasi. Cuman istilahnya itu kalau makan nasi putih istilahnya itu kalau dibawa kerja itu sama sekali tidak ada tenaganya. Tapi kalau makan nasi jagung seharian pun kerja kuat. Berarti beda banget ya tradisinya sama di Bandung. Betul, jauh sekali. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku tanyain. Mungkin makasih banyak buat penjelasannya. Terima kasih banyak juga udah mau sharing info tentang kebudayaan yang ada di Madura. Sekian dari kami, terima kasih banyak semuanya. Mungkin video ini tuh mau nge-sharing ke teman-teman semua tentang kebudayaan apa aja sih yang ada di Madura, sama kayak di Madura tuh seringnya makan apa dan orang-orangnya tuh kayak gimana. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.